Saudara sekalian, di dalam surat Az-Zumar ayat 71, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara." Dan digiring orang-orang yang kafir itu ke neraka jahanam zumara, secara rombongan. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka datang ke neraka jahanam itu, sudah sampai di pintunya, futihat abwabuha, dibukakanlah pintu-pintu daripada neraka jahanam itu. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka penjaga daripada neraka jahanam itu, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah sudah datang atau tidak pernahkah datang kepada kalian rusulun minkum, utusan-utusan dari Allah kepada kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang mereka membacakan kepada kalian daripada ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mereka memberikan peringatan tentang hari pertemuan kalian hari ini, yaitu hari kiamat. Qalu bala, mereka menjawab, benar, telah ada diutus kepada kami utusan-utusan Allah untuk menyampaikan hal tersebut. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin, akan tetapi telah hak atau telah benar kalimatul azab, bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala 'alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Nah, kita ambil pelajaran di sini bahwasanya apapun yang sudah dilakukan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, semuanya dipersiapkan dengan sempurna. Termasuk ketika ada seseorang yang mungkin di dunia masih bisa membantah bahwasanya kami ini tidak bertakwa, beriman kepada Engkau, taat kepada Engkau ya Allah, karena tidak ada yang mengajarkan kepada kami, tidak ada yang memberikan peringatan kepada kami, tidak ada yang berdakwah kepada kami. Itu semuanya ditepis. Kenapa? Diturunkan oleh Allah itu para nabi dan rasul. Para nabi itu jumlahnya 124.000 dan para rasul itu jumlahnya 313. Yang wajib kita ketahui, yang tersebut di dalam Al-Quran itu hanya 25. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah menyampaikan dakwah risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka datang rasul-rasulnya Allah menyampaikan dakwah tentang ketuhanan Allah, menyembah hanya kepada Allah, menjauhkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah, mereka menentangnya. Sampai pada akhirnya mereka datang ke satu pintu yang mana mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ditanyakan oleh penjaganya, bukankah sudah pernah datang kepada kalian utusan-utusan dari Allah untuk menyampaikan hal ini? Maka mereka menjawab tanpa bisa membantahnya lagi, benar, pernah datang kepada kami utusan-utusan kamu, utusan-utusan Allah, yaitu para nabi dan rasul. Tapi mereka tidak mengimani, tidak mau mengikuti, bahkan mereka itu menentang, yang pada akhirnya haqqat kalimatul azab, siksaan itu benar-benar terjadi, akan diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dengan apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, kita bisa mengambil iktibar, pelajaran. Janganlah sekali-kali kita berupaya untuk membuat alasan-alasan yang mungkin di dunia kita bisa melakukannya, tapi di sana tidak lagi kita bisa berkata apa-apa. Semua hujah nanti akan dibantah semuanya. Orang yang miskin mengaku miskin. Nabi Allah Isa tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Orang yang mengatakan sakit, Nabi Allah Ayub dengan penyakitnya yang begitu berat, di dalam penjelasannya itu beliau punya penyakit yang namanya sakit kulit,
itu sampai kulitnya itu borokan ibaratnya, itu sampai ada belatungnya di sini. Setiap beliau akan ibadah, diangkat dulu belatungnya satu ke tempat, lalu setelah selesai dikembalikan lagi ke sini. Subhanallah, bagaimana kita mau berhujjah kepada Allah, sedangkan semua perumpamaan itu sudah disiapkan oleh Allah sehingga kita tidak bisa membantahnya lagi. Termasuk orang yang kaya yang mereka sibuk. Nabi Allah Sulaiman, beliau meminta kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkan kepadaku mulkan, kekuasaan, kerajaan, kekayaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak didapatkan, tidak engkau berikan kepada orang-orang setelah aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberi. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan segala sesuatunya buat kita untuk kebaikan buat kita, bukan untuk Allah. Ibadah kita untuk kita, kebaikan kita untuk kita, membangkannya kita akan kita dapatkan akibatnya nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita, dan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.